Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu kembali dengan saya dalam sarapan firman Tuhan GPDI Situbondo. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara, kita sudah berada di bulan Agustus. Khusus untuk bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah identik dengan kemerdekaan. Oleh sebab itu, sarapan pada kesempatan ini kita bahas firman Tuhan seputar merdeka atau kemerdekaan. Saudara, bangsa Indonesia sudah dibebaskan dari penjajahan. Bahkan bangsa Indonesia dijajah selama 200 lebih kurang 250 tahun oleh bangsa asing. Saudara tahu, bangsa Israel itu lebih lama lagi dijajah, diperbudak oleh Mesir, oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Tetapi bangsa Israel bisa bangkit. Tetapi kita tidak membahas itu, saudara-saudara. Judul sarapan firman Tuhan pagi hari ini adalah merdeka untuk melayani. Merdeka untuk melayani. Saudara dan saya secara jasmani sudah dimerdekakan, sudah merdeka, bebas dari segala penjajahan. Tetapi secara rohani bagaimana? Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ini adalah salah satu rahmat Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada suatu pertanyaan di dalam firman Tuhan. Kita ambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan kita sungguh-sungguh, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka, kita harus tetap berdiri teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan atau penjajahan, atau tidak terikat apapun. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya secara rohani? Di firman Tuhan katakan, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Tetapi kenyataannya apa, saudara-saudara? Secara rohani, saudara dan saya masih ada banyak yang belum merdeka secara rohani. Kita masih ada di antara kita yang terikat atau memperhambakan perkara-perkara dunia. Salah satu contoh, saudara-saudara, dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. 16 sampai 22. Ini perikopnya orang muda yang kaya, saudara-saudara. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Saya baca, saudara-saudara. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi
Kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepada seorang pemuda tadi, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab orang muda itu banyak hartanya. Ini cerita atau kisah firman Tuhan yang begitu indah, saudara-saudara. Seorang pemuda ditanya oleh Yesus, atau bertanya kepada Yesus, saya sudah melakukan yang terbaik, bahkan saya nyaris sempurna menurut firman-firman-Mu Tuhan, tetapi apa yang masih kurang pada diri saya? Ternyata Tuhan menghendaki semua hartamu harus kamu jual. Ada tujuan lain, kamu harus jual agar untuk dibagikan kepada orang lain, orang miskin, orang yang apalagi situasi seperti sekarang ini terdampak. Tetapi karena pemuda ini sudah diberhalakan oleh perkara-perkara dunia, yaitu hartanya, pemuda ini kecewa, saudara-saudara. Maka ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, banyak perkara-perkara di dalam dunia ini, perkara-perkara yang mengikat kita, yang memperhalakan dalam keimanan kerohanian saudara dan saya. Itu merupakan itu ikatan, saudara-saudara. Ikatan. Tadi dikatakan dalam ayat 1, Galatia 5 ayat 1, kalau berdiri teguh, kalau saudara dan saya benar-benar menguasai atau menerapkan firman Tuhan, melakukan kebenaran, kita harus teguh. Teguh itu artinya di dalam kamus bahasa Indonesia saya baca, tetap tak berubah hati atau memiliki iman yang kuat, memiliki sikap kesetiaan. Saudara, banyak perhambaan atau kukuk yang mengikat kita selama mengiring Yesus, ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, bahkan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, tadi lanjutan dari Galatia 1, ini kejelasannya. Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, tadi saudara, kalau saudara dan saya benar-benar merdeka dan teguh menerima, mengimani semua ajaran kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya saudara dan saya dimerdekakan, sehingga saudara dan saya tidak akan mengalami dosa lagi, salah lagi, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tadi judulnya adalah merdeka untuk melayani. Saudara, kita sudah dimerdekakan. Kita wajib dan harus melayani Tuhan dengan segenap hati dan kehidupan saudara, dengan mengasihi
sesama kita, mengasihi sesama kita, apalagi di saat situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Banyak yang perlu kita kasihi, banyak yang perlu kita layani. Karena saudara dan saya sudah kontrak dengan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan. Kadang-kadang saudara, ini yang tidak terpikirkan. Kita hanya mengejar kesenangan-kesenangan dunia, sehingga lupa apa yang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang patut dan harus saudara dan saya lakukan. Saudara, di dalam Roma, kita coba lihat Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 22, saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah tujuan kita selama mengiring Tuhan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, sudah melayani Tuhan dengan segenap hati dan hidup saudara, kamu beroleh buah yang selama ini kita kejar, buah-buah kehidupan ini yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup kita memang masih berada di dunia, saudara-saudara, tetapi kita punya jaminan untuk memperoleh hidup kekal. Hidup kekal tidak ada batasnya sampai berkesudahan. Saudara, hidup kekal yang dikejar oleh manusia. Jangankan saudara, manusia kalau firman Tuhan katakan meninggal itu adalah tidur sementara, tapi jiwanya dihidupkan, hidup sampai selama-lamanya. Ini adalah tujuan daripada saudara dan saya mengiring Yesus. Sudah dimerdekakan dari dosa, dan saudara berhak melayani dengan segenap hati dan hidup saudara berbuah, dan pada akhirnya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada sekarang ini, kita harus berkomitmen. Kita sudah dimerdekakan, sudah merdeka secara jasmani, merdeka secara rohani dengan utuh, sudah merdeka sungguh-sungguh, dan tetap berdiri teguh, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kita melepaskan semua kuk-kuk perhambaan, kuk-kuk yang menjerat kita, yang membebani hidup kita, membebaskan hidup kita dari segala persoalan-persoalan dunia yang mengikat. Saudara, banyak persoalan yang tadi hanya contoh salah satu dari harta. Kehidupan sehari-hari banyak yang menghalangi kesetiaan saudara dan saya mengiring Yesus. Kuk-kuk, apalagi di zaman sekarang, era pandemi ini, banyak di antara tetangga kita, saudara-saudara kita yang terdampak. Ini perlu ururan saudara dan saya agar mereka juga menikmati berkat kemerdekaan yang saudara dan saya peroleh. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara dimanapun berada mendengar, bahkan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan saudara di era pandemi yang sekarang ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.